Halo semuanya, hari ini kita balik lagi ke dapur dan karena ada yang request buat bikin base cake, jadi hari ini kita mau bikin base cake coklat. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Inilah bahan-bahannya: 6 butir telur, gula pasir dan sedikit pengemulsi, butter yang udah dicairkan, coklat powder dan susu bubuk yang udah dicampur kemudian disaring, tepung terigu, dan sebagai tambahan ini adalah pasta coklat supaya aroma coklatnya lebih pekat. Pertama-tama kita pecahin dulu telurnya, terus kita masukin ke bowl yang lebih besar. Nanti adonannya lumayan ngembang, karena itu jangan kekecilan ya bowlnya. Oh iya, karena di resep ini kita pakai telurnya utuh, jadi kita butuh sedikit pengemulsi. Fungsinya supaya hasil kocokan telurnya nanti cepat jadi kental dan gak gampang turun, terutama pas dimasukin butter. Berikutnya kita masukin gula pasir yang udah dicampur sama pengemulsi ini, terus langsung aja kita mixer dengan kecepatan sedang. Untuk kue kayak lapis Surabaya yang pakai kuning telur sampai berpuluh-puluh, itu kita nggak perlu pakai pengemulsi. Soalnya kuning telur sendiri adalah pengemulsi alami. Tapi kan ongkosnya jadi mahal banget ya. Kalau adonannya udah mulai ngembang, terus warnanya udah mulai pucat kayak gini, boleh dinaikin kecepatannya jadi kecepatan tinggi. Adonannya udah mulai ngembang, terus aja dikocok sampai gelembung-gelembung udara yang besarnya hilang dan adonannya halus kayak gini. Jangan sampai overmix, karena ngocok berlebihan itu tidak baik. Ah, berikutnya kita langsung masukin aja tepung terigu yang udah diayak, dicampur sama coklat bubuk dan susu bubuk yang udah disaring juga ya. Jangan lupa siapin loyang dengan diameter 20, terus bawahnya dialasi pakai baking paper. Kemudian bagian pinggir dari loyangnya sama bagian bawahnya dioles lagi pakai mentega putih atau shortening. Masukin campuran terigu, susu bubuk, sama coklat bubuknya separuh-separuh ya. Terus diaduk manual dulu pakai spatula, supaya tepung-tepungnya nggak berterbangan. Kalau udah dimasukin semua, terus yakin udah agak kecampur, boleh diterusin pakai mixer. Buat teman-teman yang kalau bikin kuehnya sering nempel di loyang, coba deh dioles pakai mentega putih. Biasanya gampang lepasnya, baru diliatin udah lepas. Enggak gitu juga sih, ya lebih gampang lah lepasnya. Kocok lagi pakai mixer, kecepatan rendah aja asal semua adonannya kecampur rata dan nggak ada yang ngegeruntul. Berikutnya kita masukin coklat pastanya. Kalau mau lebih pekat, boleh ditambah agak banyak, tapi jangan kebanyakan, soalnya nanti bisa bikin kuehnya jadi becek dan gak enak teksturnya. Terakhir, kita tinggal masukin butter yang udah dicairin. Usahakan butternya nggak dalam keadaan panas ya. Anget-anget dikit sih nggak apa-apa. Nah, di bagian ini, kalau kita nggak mau pakai pengemulsi, kita harus bener-bener masukin butternya sedikit demi sedikit, terus ngaduknya juga pelan-pelan banget. Kalau ngaduknya agak kekencengan dikit, adonannya langsung amblas. Tapi karena kita pakai pengemulsi, ya aduk aja lah, tenang. Satu resep ini pas untuk loyang berukuran diameter 20 cm. Tingginya jangan kurang dari 6 cm ya. Kalau udah kecampur rata semua, langsung aja dimasukin ke dalam loyang. Resep ini bisa dipakai buat base cake vanilla. Cuman tinggal dikonversiin aja berat coklat bubuk, dipindah ke terigu. Terus coklat pastanya diganti sama vanilla. Kalau mau pakai green tea bisa, bisa. Pakai kopi bisa, bisa. Pakai terasi bisa, bisa. Bisa gila. Masukin ke dalam oven yang panasnya udah stabil dengan suhu 170 sampai 180 derajat selama kurang lebih 35 sampai 40 menit. Untuk ngetesnya, dipegang aja bagian atasnya. Kalau masih bergelinjang-gelinjang, berarti belum matang. Tapi kalau udah lebih set, kayaknya sih udah matang. Langsung aja dibalikin di atas cooling tray dan dibuka loyangnya. Biasanya sih kalau pakai mentega putih langsung lepas. Nggak usah nunggu dingin dulu ya buat dikeluarin dari loyangnya. Soalnya karena penurunan suhu yang nggak merata, nanti malah bikin kuehnya penyok-penyok sedikit. Atau malah penyok-penyok banyak. Kalau udah dingin, boleh langsung dipotong untuk dimasukin selai atau dipotong langsung dimakan juga bisa sih.
Kalau mau dipakai sebagai base cake kue yang mau dihias, motongnya kan harus rata tuh. Triknya, ditutup plastik, terus dimasukin ke dalam kulkas atau ke dalam chiller seharian aja. Jadi pasti potongnya lebih gampang dan kita bisa motongnya rata. Takut kuenya jadi kering? Enggak lah, nanti kan kalau bikin kita siram lagi pakai simple sirup. Bikin simple sirupnya gampang kok, 1:1 antara gula dan air. Inilah hasilnya, base cake yang simple, sederhana, empuk, sponsnya halus, dan yang pasti enak dong. Sampai sini dulu aja videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Tutup dulu ya.